Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Depi Cintiasari Nainggolan SPD, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut adalah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif, di mana kita dapat menentukan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari besarnya motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sebagai nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang mendasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal. Biasanya motivasi ini tidak akan efektif dan bertahan lama. Seyogianya dan idealnya adalah motivasi yang ketiga. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari internal atau berasal dari diri sendiri. Dan biasanya motivasi yang berasal dari diri sendiri itu akan bertahan lama. Untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan motivasi internal dari diri seseorang, biasanya harus kita hindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam dirinya. Selanjutnya, konsep inti dari disiplin positif yaitu posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, hingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, konsep inti yang berikutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi, di mana dalam menyelesaikan masalah ada dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dan keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tahap refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi di dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan diterapkan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Namun, posisi yang ideal adalah sebagai seorang manajer, di mana guru dapat menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yaitu saya menangani siswa yang tertidur saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya waktu itu sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, serta terus belajar dan memotivasi diri saya agar menjadi guru yang lebih baik. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Nah, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantaulah yang saya pakai. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan. Biasa, namanya anak-anak. Biasa kalau nakal. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar seluruh warga sekolah, dan juga tidak hanya berhenti di sekolah, juga perlu penghubung antar sekolah dan orang tua. Bagaimana siswa dapat menerapkan budaya positif di rumah dan kesehariannya di masyarakat. Demikianlah hasil pemaparan saya koneksi antar materi dari modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.